seperti ini. Oke. Jadi kita masukkan dulu di sini 0,35. Oke, bagian bawahnya juga sama 0,35, klik OK. Oke, klik OK. Jangan lupa yang balok induk tadi di sini ya, balok induk arah X kita modify juga. Kita pastikan di sini untuk modifiernya 0,35. Bagian bawah juga sama 0,35. Klik OK dan klik OK lagi. Sekarang kita sudah punya dua balok, arah X dan arah Y. Saya akan copy lagi buat untuk arah Y balok induk ya. Jadi balok induk arah Y. Oke, kita perhatikan di sini ukurannya adalah 30-50 ya di sini. Berarti kita kembali ke etaps 30/50. Oke, kalau sudah di sini cek aja modifiernya, di sini pasti sudah 0,35 ya, seperti itu. Nah, kalau sudah di sini 30/50, oke, kita klik OK. Selanjutnya kita pilih add copy of property lagi di sini. Setelah balok induk kita jadikan balok anak ya, BA, kemudian arahnya arahnya Y. Oke, ukurannya adalah 25/40. Oke. 25/40. Jangan lupa mengganti bagian bawah ya. Ini 250, ini menjadi 400. Oke, kalau sudah, teman-teman silakan klik OK seperti ini dan klik OK lagi. Sampai tahap ini kita sudah punya penampang ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini section properties, frame section sudah ada K1, kemudian ada balok anak arah X, balok anak arah Y, kemudian balok induk arah X, balok induk arah Y. Jadi ini sudah ada semua ya, seperti itu. Di tutorial selanjutnya saya akan mulai dengan Baiklah, di sini saya akan lanjutkan untuk part yang ketiga. Di part kedua kita sudah belajar membuat material untuk beton, kemudian kita juga sudah belajar membuat material untuk tulangan, dan juga kita sudah belajar membuat atau mengcustom grid ya pada bagian dilatasi gedung. Di kesempatan kali ini saya akan lanjutkan untuk kita mendefinisikan penampang ya. Jadi kalau pertama material, sekarang kita ke penampang, oke? Nah, di sini sebelumnya saya atur dulu ya di sini biar kita tidak salah. Nah, pertama kita punya kolom ya di sini. Kolom ya, K1. Saya akan ambil misalkan ukurannya adalah 500 kali 500. Nah, ini berarti lebarnya 500, oke, panjangnya 500. Nah, kemudian untuk balok induk arah X. Nah, balok induk arah X di sini saya gunakan ukurannya misalkan 40/60. Kemudian balok anak arah X di sini saya gunakan ukurannya 30/50. Selanjutnya di sini kalau yang ini arah X, sekarang arah Y. Balok induk arah Y ya seperti ini. Ukurannya adalah 30/50. Kemudian balok anak arah arah Y ya di sini sama dengan 25/40. Nah, ini teman-teman harus konsisten ya. Jadi pastikan penamaannya ini sama, sebab kenapa? Karena ini akan kita input ke dalam software Etaps ya. Jadi ini akan mempermudah kita di dalam kita mendefinisikan penampang. Oke, seperti ini. Nah, kita langsung saja. Pertama teman-teman masuk ke Etaps, kemudian pergi ke Define, Section Properties, pergi ke Frame Section. Nah, di bagian Frame Section ini kita bisa menemukan begitu banyak properti yang sudah disediakan oleh Etaps. Tetapi bila teman-teman membutuhkan atau ingin membuat sendiri, teman-teman boleh membuatnya di sini ya. Nah, di sini saya pilih Import New Property. Nah, ini kalau kita mau mengimport ya di sini. Jadi teman-teman punya banyak pilihan ya di sini. Jadi tergantung dari teman-teman semua. Kalau juga yang kedua kita punya pilihan ya di sini. Misalkan kita menggunakan Add New Property. Nah, di sini apa yang membedakan Import New Property dan Add New ya di sini.
Nah, teman-teman perhatikan kalau kita pilih input new property di bagian spesial ya, section designernya di sini dan non prismatiknya ini tertutup, tidak bisa diklik ya. Begitupun dengan precast concrete e-section di sini tidak bisa diklik. Kenapa? Karena memang dia tidak disediakan di dalam import. Nah, jika teman-teman membutuhkan misalkan ternyata biasanya kan umumnya secara default ya, kolom itu hanya punya 3 bentuk ya. Kalau bukan persegi seperti ini 50-50, bisa juga misalkan seperti ini ya, 30 kali 50. Dan yang terakhir pasti kolom yang berbentuk silinder ya, seperti ini. Oke, bulat seperti ini, silinder. Nah, ada kebutuhan misalkan teman-teman mau menggunakan atau mau mendesain kolomnya bentuknya L ya, seperti ini, karena mungkin di bagian sudut mau buat L seperti ini. Nah, di sini sebenarnya Etap sudah menyiapkan ya. Etap sudah membuat suatu template di mana kita bisa membuat kolom berdasarkan kebutuhan kita. Nah, itu cara buatnya ada di Add New Property. Kemudian teman-teman silakan pilih Section Designer. Nah, di sini ya, Section Designer. Saya klik ya Section Designer. Ini kita beri nama misalkan kolom L. Tapi ini hanya contoh ya. Kita tidak aplikasikan sekarang. Nanti di materi-materi selanjutnya. Oke, kemudian di sini desain tipenya adalah concrete column, kemudian reinforcement to be design, dan terakhir saya akan gambarkan section designernya. Nah, di sini kita bisa menggambar ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan misalkan model draw L shape-nya seperti ini dari sini misalkan. Nah, ini teman-teman tinggal mengatur di sini. Tinggal bisa disesuaikan ya. Untuk ukurannya, kemudian untuk tulangannya di sini bisa diatur semua. Jadi teman-teman tinggal memasukkannya seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke yang awal tadi. Ini saya coba cancel dulu, close lagi. Pilih add new property, saya pilih yang konkret seperti ini. Oke, setelah saya pilih konkret, biasanya akan ada tampilan seperti ini. Saya beri keterangan K1, warnanya saya ganti ke warna coklat ya, mungkin seperti ini. Klik OK. Kemudian jangan lupa di bagian materialnya di sini kita ganti pastikan ke beton 30 MPa atau sesuai mutu yang akan kita desain ya, atau yang sudah kita buat sebelumnya. Ukurannya teman-teman perhatikan di sini adalah 500 kali 500. Oke, di sini saya masukkan 500. Di sini juga saya masukkan 500. Setelah kita masukkan 500 kali 500, teman-teman silakan perhatikan di bagian 2 ini ya. Ada reinforcement, kemudian ada property modifier. Nah, SNI 2847 kita di sini sudah mengatur untuk inersia ya di sini. Jadi kalau untuk inersia dia berbeda antara balok dan kolom di sini. Tabel 6 di sini mengatur untuk inersia. Kalau untuk kolom di sini adalah 0,7 IG ya di sini. Oke, silakan klik kemudian pilih property modifier. Yang akan kita ganti adalah pada moment of inertia about to axis dan 3 axis. Di sini kita ganti 0,7. Oke, kalau sudah teman-teman klik OK dan kita pindah ke reinforcement. Nah, ketika teman-teman klik reinforcement di sini teman-teman perhatikan untuk longitudinal barnya masih menggunakan rebar. Ini kita ganti ke BJTS 420. Ini juga sama. Nah, yang membedakan di sini harusnya bisa ya kita bedakan, tapi untuk case saat ini kita buat sama dulu. Jadi untuk confinement bar atau ties-nya atau sengkangnya mutunya sama dengan tulangan utama. Selanjutnya di sini PM2M3 untuk kolom dan untuk selimutnya di sini saya gunakan 40 mili. Oke, number of longitudinal bar along 3 direction face ya. Di sini 3. Jadi untuk arah sumbu 3 di sini ada 3, sedangkan untuk arah sumbu 2 ada 5. Nah, teman-teman perhatikan di sini ini 5, ini 5. Ini berarti 10 tambah 2 12. Kalau teman-teman menginginkan di bagian atasnya ini juga 5, ya teman-teman tinggal ganti 5 seperti ini. Kemudian tulangannya juga nanti bisa di set ya. Ini klik OK dulu. Nah, di sini langsung berubah ya. Bagian arah 3 5, arah 2 5. Oke, diklik OK. Selanjutnya kita akan buat balok ya di sini. Untuk balok sama, kita pilih concrete rectangular dan kita pilih rectangular section.
Oke, kita konsisten teman-teman. Di sini lihat untuk arah X dulu, BI X 40/60. Oke, jadi silakan beri namanya BI arah X 40/60. Oke, seperti ini. Kemudian material jangan lupa beralih ke beton 30 MPa. Di sini untuk width-nya 400, untuk depth-nya 600. Kalau sudah, yang membedakan balok dan kolom teman-teman perhatikan di sini masih ada tulangan ya. Nah, karena kita belum mengganti dari kolom ke balok. Nah, teman-teman pilih reinforcement-nya ini diganti ya. Ini saya akan ganti ke beam. Nah, setelah saya ganti ke beam, longitudinal rebar dan confinement bar-nya juga akan saya ganti di sini. Untuk selimutnya saya gunakan 30 mili saja seperti ini. Nah, selimut ini sebenarnya punya ketentuannya, teman-teman. Silakan cek di SNI. Di sini kalau tebal selimut ini biasanya tergantung dari elemen strukturnya ya di sini. Kalau misalkan dia dicor secara permanen dan kontak dengan tanah, di sini minimalnya adalah 75 mili. Nah, kalau dia terpapar cuaca bisa menggunakan 40 mili. Kalau dia hanya di dalam bangunan tidak langsung bersentuhan dengan cuaca luar bisa di 20 mili. Nah, di sini saya ambil standarnya adalah 30 mili. Jadi 3 cm. Oke, kalau sudah di sini saya klik OK. Kita sudah punya sekarang balok induk arah X 40/60. Warnanya saya ganti seperti ini. Oke, ini saya klik OK. Kalau sudah di sini ini saya tidak perlu membuat lagi untuk balok anak arah X. Oke. Ini saya tinggal duplicate saja dari yang sudah ada, kemudian saya ganti untuk dimensinya ya, seperti itu. Oke, silakan diklik Add Copy of Property. Nah, setelah kita klik Add Copy of Property, di sini kita beri namanya adalah BA. Oke, X ini ukurannya adalah 30/50. 30/50. Oke. Kalau sudah, jangan lupa mengganti bagian bawah ya. Ini 300 kali 500. Selebihnya dibiarkan saja karena sudah default ya. Di sini sudah pasti. Nah, di sini belum kita ganti ya tadi. Oke, ini kita ganti dulu. Kita baru mengganti di rebar ya di sini. Oke, selimut BJTS. Oke, nah di modifiernya kita belum ganti ya sebelumnya. Nah, untuk moment inersia pada bagian balok itu sebenarnya adalah 0,35 ya, seperti ini. Oke. Jadi kita masukkan dulu di sini 0,35. Oke, bagian bawahnya juga sama 0,35. Klik OK. Oke, klik OK. Jangan lupa yang balok induk tadi di sini ya, balok induk arah X kita modify juga. Kita pastikan di sini untuk modifiernya 0,35. Bagian bawah juga sama 0,35. Klik OK dan klik OK lagi. Sekarang kita sudah punya dua balok arah X dan arah Y. Saya akan copy lagi buat untuk arah Y balok induk ya. Jadi balok induk arah Y. Oke, kita perhatikan di sini ukurannya adalah 30/50 ya di sini. Berarti kita kembali ke etaps 30/50. Oke, kalau sudah di sini cek aja modifiernya, di sini pasti sudah 0,35 ya, seperti itu. Nah, kalau sudah di sini 30/50, oke, kita klik OK. Selanjutnya kita pilih Add Copy of Property lagi di sini. Setelah balok induk kita jadikan balok anak ya, BA, kemudian arahnya arahnya Y. Oke, ukurannya adalah 25/40. Oke. 25/40. Jangan lupa mengganti bagian bawah ya. Ini 250, ini menjadi 400. Oke, kalau sudah teman-teman silakan klik OK seperti ini dan klik OK lagi. Sampai tahap ini kita sudah punya penampang ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini section properties, frame section sudah ada K1, kemudian ada balok anak arah X, balok anak arah Y, kemudian balok induk arah X, balok induk arah Y. Jadi ini sudah ada semua ya, seperti itu. Di tutorial selanjutnya saya akan mulai dengan penggambaran. Sampai di sini saya cukupkan dulu. Saya akan lanjutkan di tutorial berikutnya. Terima kasih.
I never thought I'd feel like this.